sekarang ini beredar di kalangan anak-anak muda terutama. Buat apa lu ngejilbabin lu punya rambut, tapi hati lu busuk gitu. Lu jilbabin hati dulu deh gitu. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Tentu yang diinginkan adalah sampul dan isi. Tidak hanya sampul tapi juga, tidak hanya isi tapi juga sampul. Ustaz, karena masalah hijab ini ada seorang Mr. John bertanya pada seorang syekh di London. Arifin sempat tulis di Facebook itu. Kenapa wanita muslimat itu berjilbab? Dan kenapa kami kok kalau dengan wanita muslimat tidak boleh menyentuhnya? Kata syekh itu, kalian punya ratu di Inggris ini. Bisa nggak engkau salaman dengan ratumu? Wah susah, ketemu ratu susah. Boro-boro salaman. Begitulah wanita muslimat. Dia ratu bagi kami. Lalu syekh itu jawab, apa jilbab? Syekh itu ngambil 2 permen. Satu dibuka, satu masih utuh, tutup, dilempar ke tanah. Yang kau ambil yang mana? Hei Mr. John, yang kau ambil yang mana? Ya tentu yang tertutup. Allah. Subhanallah. Nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina. Karena salah satu hijab hati juga adalah al-hawa tutba, nafsu yang diperturutkan. Nah, kenapa orang kan tidak mau berjilbab? Dari sekian banyak alasan, Arifin juga nulis di Facebook itu 13 alasan kenapa wanita muslimat nekat berani tidak berjilbab. Salah satunya karena banyak berbuat dosa hingga dia nggak pantas berjilbab. Karena banyak banget dosanya. Kalau kayak aneh ini nggak pantas nih. Tuh. Atau juga dia melihat orang lain yang berjilbab tapi akhlaknya busuk. Oh itu busuk tuh. Nah, contoh yang tidak baik. Mestinya yang dia contoh yang baik. Tidak harus menjadi alasan. Dan tidak tahu akan azab yang paling berat di akhirat nanti. Azabnya berat sekali wanita yang buka aurat di akhirat nanti. Bahkan wanita yang berjalan berlenggok-lenggok di depan laki-laki, berlenggok-lenggok, maka tidak akan mencium rihal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Tuh, yang berlenggok-lenggok, apalagi dangdut-dangdut dan sebagainya. Ini harus disampaikan semua di bulan Ramadan ini Ustaz. Ya, bulan taubat ini. Dan rezekinya banyak kok kalau orang kemudian hijrah itu rezekinya banyak. Iya. Banyak kan artis-artis yang kemudian ketika dia berhijab keluar, masya Allah rezekinya malah ber gitu. Subhanallah, betul yang Ustaz bilang. Man taraka syai'an awadallahu lahu khairan minhu. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena takutnya kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dulu kawan-kawan pedagang mobil main Ustaz itu. Kilometer itu Ustaz. Dikilik. Kilik ya. Pindahin tuh. Seret. Dulu. Ada lagi pedagang mobil sekarang kan sudah soleh-soleh semua nih. Iya benar. Sempat nanya Ustaz. Bang, nelpon jam 11 malam. Anda dapat mobil baru nih Bang. Terus, tapi kilometernya udah jauh banget Bang. Kayaknya nggak pantas baru 3 bulan ini. Udah 100.000 lebih nih. Boleh nggak Bang sedikit aja gitu. Dia takut juga tapi masih menawar gitu. Tapi untungnya nelpon. Enggak, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan hanya dalam keridhaan Allah. Tetaplah kau taat, nanti Allah berkahi. Ternyata baik Ustaz. Jadi nggak bisa nih Ustaz. Iya nggak bisa. Udah bismillah. Sorenya laku Ustaz. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kemudian hijab hati berikutnya adalah az-zulmu. Berbuat zalim. Menganiaya orang lain. Menyakiti orang lain. Yang disebut sombong itu subhanallah. Ini mengingatkan
Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang sombong walaupun kesombongannya sekecil zarah, kecil di hatinya. Semua sahabat ketakutan. Berarti kami tidak bisa masuk surga ya Rasulullah. Karena kami senang sandal bagus, kami senang baju bagus, kami senang onta yang bagus. Rasulullah SAW menjawab, kesombongan bukan pada kesenangan yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tuh indah, suka dengan keindahan. Silakan pakai sandal bagus, sarung bagus, baju bagus, mobil bagus. Silakan. Kesombongan itu adalah bila engkau menolak syariat Allah dan merendahkan orang lain secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Itulah sombong. Kalau hak dari Allah, dia tolak, dia tentang. Ini sombong namanya. Wahai pemimpin negeri Indonesia, wahai Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, ya. Jangan tolak syariat Allah di negeri ini. Persilahkan umat Islam melaksanakan syariat Allah itu. Ustadz kita cerita bahwa orang yang kemudian dia menutup pintu dosa, besok malah laku. Karena begini ya, kalau kita hidup benar, lurus, lempeng, apalagi ada nawafilnya, ada ibadah-ibadah tambahan, maka Allah yang menjadi pendengarannya, Allah yang menjadi lisannya, ya toh? Allah yang menjadi pikirannya, Allah yang menjadi tangannya, Allah yang menjadi kakinya. Pernah nggak ada cerita begini dengar? Pernah nggak dengar? Ini ada orang baru ngomong bininya, kita jual motor kali ya, supaya ada nih duit buat kita punya anak. Terus bininya bilang, iya bang, nanti kita habis sholat duha kita doa dulu. Mudah-mudahan Allah dengar, kalau perlu nggak perlu jual motor gitu. Terus dia doa berdua sama bininya. Selesai doa, ada orang datang. Bang, katanya motornya dijual ya, tuh. Pernah nggak dengar kayak begitu? Lagi dicuci gitu, belum ditawarin kemana-mana, tapi ada orang datang. Ji, emang benar mobil lu mau dijual gitu? Lah kan kita belum ngomong. Enggak, ente udah ngomong, tapi karena ente bersih, mantulnya tuh kemana-mana gitu loh. Maaf ya, orang mungkin kalau salah-salah ngelihat ustadz itu ya, kayaknya bisnisnya banyak banget gitu. Ustadz Arifin begini, begitu, begini, Ustadz Yusuf begini, begitu, begitu. Insya Allah sih, kita declare lah di televisi. Kagak buat perut kita, bukan buat keluarga kita doang, enggak. Insya Allah buat bukain jalan semua. Terus pertanyaannya, kita nyari nggak sih? Kan begitu. Nyari nggak sih? Ustadz Yusuf misalkan, apa nyari? Di mana ini yang jual hotel, di mana yang jual hotel kasih tahu gue, di mana yang jual tanah kasih tahu gue. Nanti enggak. Kita ngucap aja, ngucap, set. Turun lagi ke bawah, Ngucap apa Ustaz? Belum yang itu belum. Ini lu usaha. Dong itu, benar itu. Kepikiran. Saya kalau usaha kos-kosan enak kali. Masya Allah ada yang datang dia. Ini tanah, kalau dibangun enak nih, kita yang bangunin dah bagi dua. Kayak kok nyampe itu ke orang-orang nyampe, padahal belum ngomong. Kita lagi pengen ke rumah si Fulan. Kita ngomong-ngomong nih sama bini. Kita kangen nih mesti Husen misalkan, kita pengen ke sono dah. Orangnya SMS kita. Apa kabar Tat? Kapan Anda bisa main ke rumah antum? Gile ya? Kayak gitu tuh. Bener. Kita lagi macet nih saat macet. Kita mikir, waduh kalau ada patwal nih enak nih gitu. Walaupun sih saya kadang-kadang suka sebel juga sama patwal gitu kan. Kalau pakai patwal, kadang-kadang ya pakai patwal enak kalau dibuka nih. Atau biar Allah aja deh bukain jalan. Nggak tahu gimana ceritanya. Itu macetnya gitu. Kayak kemana itu mobil nggak ngerti saya. Itu kita jalan bus itu. Orang-orang tua zaman dulu Masya Allah. Aja kalau pengen apa-apa mantul, anaknya datang.
Sampai kan sekelas Umar bin Khattab ya toh, bagaimana dia telepatinya, bagaimana kemudian indranya, dia bisa ngasih tahu Khalid bin Walid, Jabal, Jabal, gunung, gunung, padahal itu ratusan kilometer. Dan beliau lagi khutbah. Luar biasa. Jamaah sempat bingung itu. Jamaah bingung. Tiba-tiba Jabal, gunung, gunung, gunung. Emak ya, yang rajin sholat malam, rajin sholat doa. Sering nanti dikasih tanda-tanda tentang anaknya, tentang dia punya cucu. Tapi emak sekarang lempeng aja, nggak ada apa-apa, nggak ada rasa, nggak ada apa. Bener, Pak. Suami istri. Kalau beliau suami istri. Ustaz, ding ding tak ding ding. Kalau dia sering berjamaah sholat malam, nyambung terus. Kita pulang bawa martabaknya aneh punya ketan hitam. Bener loh, orang-orang yang dulu miskin terus jadi kaya, jangan salah. Kadang-kadang kangen juga makanan dulu itu. Martabak yang seceng gitu, yang 1.000. Zaman dulu kan kita belinya martabak yang 1.000. Nggak kebeli martabak terambulan. Kagak kebeli, Ji. Kita kebelinya martabak ketan hitam. Itu juga belinya nggak seloyang. 2 biji, gope atuh. Ya kan? Tiba-tiba kita ngeliat tukang itu. Terus kemudian kita mampir. Kita beli. Apa kata bini kita? Ya Allah, Kak. Saya dari tadi sore inget dulu pengen martabak ketan hitam. Ada tuh dia. Tapi kalau suami istri kerjaannya ngegibah, yang laki di kantor ngegibah, yang perempuan di rumah ngegibah, nggak ada rasa, nggak ketemu. Tapi kalau ibu-ibu di sini kalau ada berita ibu-ibu jamaah An-Nur suka gibah itu fitnah. Yang benar? Nggak ada. Ibu-ibu di sini nggak suka gibah, nggak suka gosip. Ini ibu-ibu solehah semua. Oh mantap. Amin. Mudah-mudahan nggak ada komanya. Tapi bener sih, bersih-bersih. Iya. Ya, subhanallah. Makanya jadi doa Ustaz. Husnuzon itu doa. Nerabas. Walaupun ada, tidak ada. Jadi doa. Jadi membersihkan hati, menghilangkan hijab-hijab hati, pengaruh juga sama urusan duit. Pengaruh sama urusan rezeki. Asli pengaruh. Bener. Dan kalau ente kotor ya, duit juga nggak lama. Lebih sering nyangsang. Tuh, dengerin. Tuh. Lebih sering nyangsang. Nih, pedagang. Dapat. Udah gede beli tanah sengketa. Allah. Dapat beli rumah sengketa. Aduh. Dapat beli mobil hilang. Aduh. Tapi kalau hati bersih, biar kata tinggal di rumah kontrakan, ya enggak? Tapi yang penting sempit. Hah? Tiba-tiba ada orang datang, Bang, ayo mau ke Surabaya, titip rumah nih. Ente tinggalin dah sesekali. Tapi boleh juga lah, ente tinggal situ aja lah, begitu. Tapi bini aneh gimana nih Pak Haji? Bawa bini ke situ. Ya Allah, bener nih, bener. Pak Haji berapa lama di Surabaya? Insya Allah nih kira-kira 6 bulan lah. Iya Pak Haji, didoain biar nggak balik lagi. Ada orang dapat surat undangan pernikahan jauh di Majalengka. Majalengka apa di mana gitu. Pokoknya sono ada tuh. Taruh surat undangan. Biasanya dia suka ngucap begini, jauh amat itu. Enggak. Kata Ustadz Yusuf, Allah dulu. Siapa sih yang ngantri undangan? Yang ngantri undangan nih Allah. Dibawa sama dia sholat duha. Dia lapor ke Allah. Ya Rob, dapat surat undangan nih. Tapi jauh banget. Kondangannya jauh. Terus dia minta sama Allah, siapin deh kendaraannya. Barangkali saya bisa numpang nanti mobil siapa. Tolong jemput saya ya Allah, saya pengen datang ke sahabat saya yang nikah. Allah terus, sebelum waktunya dia doa supaya bisa datang ke sana. Jarang loh orang dapat undangan terus ngelibatin Allah. Dia merasa yakin gue bakal bisa datang. Nanti akhir bulan si fulan nikah gue bakal bisa datang. Belum tentu loh dapat undangan ngomong sama Allah panjang umur nih dan bisa datang. Nah dia begitu. Pas hari Sabtu Ustaz. Dia ada anda. Emaknya nanya mau kemana. Lagi nunggu jemputan dari Allah. Emaknya bingung. Emang Allah jemput pakai apa loh? Kata Ustaz Yusuf kalau kita udah minta insya Allah dikabul. Insya Allah dikabul.
Dia dandan, dia rapi, seakan-akan udah bakal berangkat. Minggunya bakalan datang. Gitu kira-kira. Dia tungguin. Alhamdulillah nggak ada yang datang jemput. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya lapor ke Allah. Lapor ke Allah. Masih ada waktu buat nambahin sholat duha. Dia lapor, dia tanya sama Allah. Mana nih ya Allah? Udah 2 minggu kan ngomongnya. Tolong siapin jemputannya. Sampai gini hari nggak ada. Tapi pasrah ya Allah. Buat seorang mukminah berdoa. Diizinkan berdoa saja kata Ustadz Yusuf. Udah bahagia. Bukan masalah dikabul enggak. Tapi ya Allah masih ada waktu nih kalau mau datang. Supaya ya gitu ngayun. Allah dulu Allah lagi terus. Tapi akhirnya nggak begitu. Akhirnya nggak pergi. Tapi lihat cara Allah. Reboknya dia datang. Reboknya yang ngundang itu nongol di depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja lu. Gue undang nggak datang. Gitu. Allah mau nyuruh dia datang ke hambaku yang solehain. Allah nyuruh gitu. Makanya pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha warung-warung zaman dulu mah tuh ya. Orang rapi dulu, rapi. Tahajud rapi, beres. Baru dia milir. Orang Betawi namanya milir Ustaz. Milir tuh bawa kelapa, bawa daun. Zaman dulu nih dagang. Kalau belum rapi itu yang namanya sholat tahajud, sholat witir. Belum jalan dia keluar. Terus bini-bini juga gitu. Belum rapi doa, belum rapi wakiahan. Gak bakal dibuka. Diketok juga gak bakal dibuka. Gak bakal dibuka. Bakalan marah kenapa lu ngetok gue. Wah, ini orang ditungguin, didatengin malah, tapi udah mau azan. Udah mau azan. 20 orang masuk. 20 orang masuk. Apa kata si suami istri ini? Ya udah, kalau bisa bikin bakso layanin sendiri. Bikin sendiri. Itu kembaliannya juga ambil sendiri. Tapi kalau mau ikut, nanti saya sama istri gratisin. Siapa coba tuh? Nah, Hakim itu sama istrinya. Mama Teni ini zaman dulu begitu modelnya. Dagang bakso kan dulu ceritanya itu ya. Asal zuhur, dia tutup. Dia berangkat ke masjid. Hasilnya lebih gede daripada itu. Baksonya bangkrut kan. Tapi kan subhanallah gitu. Jadi macam-macam. Nah orang sekarang gak begitu. Urusan hati tadi sama ilmu juga sama. Yang tadi kita di awal bicara tentang ilmu. Jangan ilmu dulu dah, bersih dulu. Yang ini bicara tentang duit, perdagangan, ekonomi, jangan gitu. Udah bersihin dulu. Makanya pedagang zaman dulu kalau udah setengah 12 dia udah rapi. Pedagang zaman dulu jam 11 saya udah pada rapi. Dia buka plastiknya, ada kain, ada baju koko, ada celana dalam, ada kaos dalam, baru. Kemudian dia berangkat ke masjid, dia mandi, jebar. Orang sekarang mah santai aja. Saya sama Agim pernah Ustadz masuk ke salah satu pusat perbelanjaan. Kagum banget. Kita mau sholat asar. Saya kalah tuh sama jemaah. Saya sama Agim kalah sama jemaah. Ternyata sholat asarnya telat. Mereka udah duluan sholat. Saya ngomong sama udah tahiyat. Ya Allah, terlambat nih. Iya ya, kita terlambat ya. Perasaan kita udah duluan nih, ada yang duluan gitu. Saya nanya, mau langsung apa mau nunggu? Nunggu aja deh. Nunggu di belakang. Habis salam-salam, pada nemuin kita nih. Ustadz Yusuf gitu, cium tangan. Duluan ya. Tadi salat apaan? Zuhur. Banget orang yang seneng nyakitin orang. Seneng ngelihat orang marah, ngelihat orang sebel, seneng banyak. Banyak banget. Nah kita berlindung bersih-bersihin gitu-gitu. Bersih-bersihin dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita bersihin. Dosa-dosa apa kita bersihin. Nanti kayak magnet, datangnya kayak magnet. Allah. Yang pada susah-susah ya, yang pada utang banyak. Saya kalau wasilah izin Allah nggak ketemu Ustadz Muhammad Arifin Ilha, nggak ketemu Ustadz Yajab lagi Nastia, saya nggak ngerti cara menyelesaikan hutang. Akhirnya saya mengerti. Apa coba? Fokus ke dalam. Bersihin di dalam. Nanti kalau di dalam ini udah bersih, semua akan jadi terang urusannya. Benar. Alhamdulillah. 2003 anak kenal Ustaz. 2003 juga anak kemudian kenal Ustaz Agi. 2003 kemudian saya merubah banyak hal. Padahal saya 2003 itu udah nulis 3 buku. Tapi karena memang perlu perjalanan guru, perlu ada tambahan lagi Ustaz.
Begitu dirubah, Allah. Bener, sampai 2006 kita nggak ada yang namanya nagih-nagih, nggak ada. Bener. Zaman dulu, waduh, sehari bisa 3-4 orang datang. Bener. Subhanallah, pusing. Tapi begitu kita rubah nih, rubah. Duha kita antengin 8. Kalau nggak sempet kita 4. Pokoknya sempetin. 4 jalan, nanti tikungan nambah lagi 2. Nambah lagi 2. Sampai juga 8 lagi. Terus gitu. Allahu Akbar. Pada datang tuh rizki. Pada datang subhanallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa, bila mana susah, jangan-jangan bukan ekonominya yang susah. Diri kita yang membuat kita sendiri jadi susah. Obatnya insya Allah disampaikan sebagai penutup dari Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Siapa yang beribadah sepenuh hati kepada Allah, maka Allah datangkan dunia untuknya. Siapa dalam beribadah, beramal saleh, mencari ridha Allah dan ingin selamat di akhirat, Allah beri 4 padanya. Yang pertama, az-zihnu, kemudahan menyelesaikan urusan dunia. Yang kedua, as-sahlu, lancar, enteng. Yang ketiga, qanaah, Allah buat hatinya kaya dengan semua karunia Allah. Yang keempat, unpredictable, atathu dunia wa hiya raqibah, dunia datang untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz bisa bertatap muka di saat bulan suci ini. Ada satu hal yang ingin saya pertanyakan. Sebelumnya, Nama Ibu siapa? Nama saya Susi, Ustadz. Ada satu hal yang ingin saya pertanyakan. Ada seorang teman, dia ingin sekali berhijab. Karena memang sesuai dengan ketentuan sebagai seorang muslimah, itu adalah suatu kewajiban untuk berhijab. Tapi sayangnya, sang suami tidak meridhoinya. Padahal dalam agama kita, ridho dan seorang istri itu harus taat terhadap suaminya. Nah, kalau ada suami yang model kayak gini, bagaimana nih Ustadz menyikapinya? Sementara hijab itu wajib. Saya mohon jawabannya Ustadz. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan ada Allah ya yang bisa dia berbisik sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya suami kayak orang-orang, ngebolehin bininya make, ngomong terus. Masa iya nggak lembut tuh suami? Kita doa terus sama Allah. Jangan juga begini, kalau menurut saya sih Ustadz, jangan juga kita jadi ibu jadi istri gitu ya, underestimate dulu sama suami gitu. Belum apa-apa udah ngomong suami gue mah gak bakal setuju, gue berjilbab. Akhirnya itu yang terjadi. Suami gue mah udah sebel duluan, mau Yusuf Mansur apaan? Setekam lu. Gak bakalan lah gue sih, lu yang enak nih, lu laki lu subhanallah lah gitu. Nah kita udah underestimate dulu dengan pasangan kita. Kalau laki-laki dengan istri dengan suami gitu. Kalau bisa ketika hidayah Allah mulai muncul, merapat ke Allahnya, tambah rapat. Sholat malam yang benar. Kalau perlu sholat malam di samping suami. Pastikan dia tidur. Kemudian baca Fatihah, tiup lapak tangan, pegang dia punya hati. Pegang dia punya mulut. Bibirnya pegang. Insya Allah digigit ntar. Doain gue lo ya. Gue juga nonton Antep. Dia bener. Ya Allah saya ngalamin. Saya punya satu anak keras sekali. Agak nurunin saya waktu kecil. Saya dari awal dia bilang sama istri, kayaknya mesti beda. Kita puasain, kita ngaji, sholawat. Kita tiru dah tuh cara-cara orang tua zaman dulu. Dalam keadaan dia tidur, kita usapin, kita ajak ngomong ruhnya, apanya. Terus, siapa tahu nanti Bu Susi ya, kasih tahu temennya begitu. Siapa tahu nanti malah suaminya gitu, tiba-tiba dapat hidayah dari Allah. Iya betul itu, mungkin kok, mungkin insya Allah. Dan paling tidak mudah-mudahan kepada para muslimah, ketika dia ada ikhtiar, mudah-mudahan
Allah kemudian memaafkannya dan memberikan kesempatan buat dia untuk menjadi seorang muslimah yang sempurna dalam hijab. Ya, tiba-tiba suami petak gitu, hatinya Allah bikin tas gitu. Terus dia menangis, terus dia bilang sama istrinya, "Dek, kamu coba deh pakai jilbab, cakep kali." Subhanallah. Pelok suaminya. "Iya bang, saya udah beli kok, udah saya siapin." Subhanallah. Coba mana pakai. Coba. Ya. Lalu sambil megang istrinya itu, suaminya bersenandung. Hanya istri soleha yang rela dimadu. Lah. Oh jadinya baru denger gitu. Waduh, jadi Bu Susi ya sampaikan salam ke dan seluruh pemirsa lah. Termasuk ini. Pengen ngomong sama anak nih ya. Coba jajal begini, jajal. Nih kita istighfar nih hati. Kita pengen manggil anak nih, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah maafin saya kalau saya punya salah sama anak. Rizkinya, cara ngajar nih. Begitu nih Kang David. Iya. Kemudian mengucap sama Allah, ya Allah panggilin dong anak saya. Tiba-tiba dia datang, Mama minta duit. Iya. Oh begini jadi. Mama apa nih yang bisa kakak bantu? Bener. Saya tuh ngalamin tuh. Anak susah banget dikasih makan. Kejar-kejaran kan. Gua capek begini mah nih. Kan saya suka dites sama istri. Nih nasi, coba jadi ayah. Coba jadi papa, suapin tuh coba si Hafiz gitu kan. Kita nggak pakai tazkiyatun nufus nih. Langsung syariat. Masya Allah nggak dapet. Kerja sana kerja sini. Kita terus yang makan. Kita rem aja dah. Taruh itu nasi di pinggir. Kita gelar sejadah. Cang. Kita sholat. Rob, panggil anakku sini. Belum nyampe salam udah gelendot dia. Nggak pakai mangap tuh, nggak pakai karena dia sendiri yang ngambil sendok. Saya bilang sama Hafiz begini, Bang, kata pengen jadi Ultraman penghafal Quran. Kalau pengen jadi Ultraman penghafal Quran, gimana caranya? Iya Pak, mesti makan yang banyak ya Pak. Iya dong. Iya Pak. Habis makan Pak, sebelah makan dia tak. Kita sholat lagi 2 rakaat. Terima kasih sama Allah. Allah. Begitu salam-salam nambah Pak. Coba. Bener. Kita pengen emaknya nih. Kan selama ini kan kadang-kadang suami minta mulu. Kita pengen Minta apa Ustaz? ada deh. Enggak ini ilmu ya. Yang belum kawin pulang dulu ya. Pulang. Ini ilmu. Insya Allah saya ngomongnya santun. Nggak ada bahasa vulgar. Jajal Fit, jajal. Kita sholat. Kita bilang sama Allah, coba nih pengen dia nih yang minta itu. Dikabul. Dia deketin kita. Belanjaan habis katanya. Rasulullah SAW minta untuk diberi hidayah kepada Umar tanpa Rasul berdakwah langsung pada Umar. Demikian pula ketika Nabi Yunus berdakwah ditolak oleh umatnya, lalu beliau meninggalkan umatnya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu balik umatnya sadar, umatnya bertaubat. Allahu Akbar, benar. Jadi dekatkan diri kepada Allah. Ibu, dekatkan diri kepada Allah. Karena hati suami punya siapa? Allah. Punya Allah. Minta pada empunya, nanti diberi oleh Allah. Begitulah Arifin Ustaz. Jadi minta sama Allah supaya istri Arifin buka jalan. Nah. Kita belum makomnya. Jangan coba-coba. Iya. Nanti kalau 40. Iya. Bu, daripada ribut berantem cukup 1 istri saja. Oh. Setuju Bu? Setuju. Ya daripada Pertanyaan lain. Ya kebetulan pertanyaan kedua hampir sama juga. Oh apa tuh? Enggak. Terpanjang urusannya nih hampir rumah bapak-bapak. Lu mau ya mau juga ya sama ya. Benar David. Jadi Asal jadi jalan kebaikan. Iya, Asal benar. jadi jalan kebaikan. Iya. Insya Allah semua niat baik Amin. dilakukan dengan cara-cara Insya yang baik pasti hasilnya
Baik. Caranya kudu baik. Caranya kudu baik. Insya Allah. Kadangkala kita itu selalu mengandalkan kekuatan diri kita ya. Tepat. Kita lupa Itu yang ada salah kekuatan Allah yang Itu dia, Maha benar. Kuasa. Benar. Tadi kembali, ikhwah fillah, tazkiyatun nafs penting sekali. Kita ingin selesai masalah sebentar di dunia ini. Masalah rumah tangga, rezeki, apapun. Kuncinya tadi, hidupkan diri dalam taat dan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Tahajud, tadabbur Quran, berjamaah ke masjid, salat duha, sedekah, jaga wudhu, 7 yang selalu abang sampaikan kemana-mana. Lakukan terus menerus. Mungkin- Apa yang terjadi? Ustadz pelan-pelan kali. Yang 7 dijabarin lagi. Oh, oke. 1. Pelan-pelan. 1. Kan masih banyak episode berikutnya. Oh siap. Soalnya mungkin pemirsa ada yang belum tahu. Oke, 1, sholat malam jangan putus. Salat malam. Nanti suatu saat kita bahas ini Sat, ya. Siap. Keutamaan-keutamaannya. Sholat malam. 2. 2, baca Quran. Baca Quran. Nggak usah banyak, 1 hari 1 juz saja. Tuh kan. Tuh. Yang 3, selalu berjamaah di masjid. Selalu berjamaah. Dimulai subuh. Allahu Akbar. Itu Ustadz maaf, yang berjamaah itu bapak-bapaknya atau ibu-ibunya juga? Ibu-ibu lebih abdul di rumah. Ibu-ibu di Tapi tidak dilarang kalau suaminya minta ditemenin. Allah. Ya Bu. Nah kemudian yang keempat, sholat duha. Salat duha. Rezeki bukan hanya duit. Kesenangan ibadah itu rezeki yang luar biasa. Betul. Wah indah sekali tuh. Yang kelima, sedekah. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Yusra. Sedekah itu memudahkan urusan. Ibu melamar. Anak ibu ini melamar. Supaya nggak ditolak, sedekah. 100.000. Lamar. Takbir. Allahu Akbar. Ditolak. Naikin 500. Lamar. Allahu Akbar. Ditolak juga. Naikin 1 juta. Lamar. Tolak. Cari yang lain. Berarti bukan jodohnya. Bukan Ustaz. jodoh. Bukan jodoh. Yang keenam. Yang keenam, jaga wudhu selalu. Allah. Seneng banget wudhu itu. Allah. Kemudian yang terakhir, selalu zikir, istighfar, salawat di setiap kesempatan. Wazkur rabbaka wa la tufarriqhu fa inna zikraka sultan fil qurab. Teruslah berzikir kepada Allah karena zikirmu akan menjadi raja yang menaklukkan nafsumu, tunduk patuh kepada Allah. Allah. Karena nafsu kita liar. Kita ini banyak banget godaan. Ustadz banyak sekali godaannya. Nah, dengan banyak beristighfar, berzikir, berselawat, maka nafsu kita ditundukkan oleh zikir kita kepada Allah. Menjadi nafsu mutmainnah. Walladzi yusalli alaikum. Kan inna nafsala ammaratum bisu'i. Nafsu itu maunya jahat, maunya maksiat. Kecuali nafsu yang dirahmati. Bagaimana untuk mendapatkan nafsu dirahmati oleh Allah? Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Banyak zikir. Huwaladzi yusalli alaikum. Maka nafsunya dirahmati oleh Allah. Akhirnya nafsunya ibadah. Nafsunya beramal saleh. Nafsunya jujur. Nafsunya baik. Nafsunya ingin berkumpul dengan orang-orang baik. Nafsunya majelis zikir. Nafsunya berdakwah. Tidak bernafsu maksiat. Subhanallah. Jadi kita ini sama ingin bahagia, benar? Ingin bahagia, ingin hati nyaman, tapi sebagian besar orang tidak tahu dari mana datang kebahagiaan ini. Ada yang nyangka dari harta. Tanya saja kepada orang yang hartanya melimpah ruah, tapi kurang iman. Dia bahagia, saya berani sumpah ya, hakul yakin demi Allah tidak akan bahagia tuh dengan hartanya. Dia akan sibuk terus dan takut berkurang, takut ada pesaing. Dia tidak akan menikmati harta yang ada, tapi justru dia lebih menderita karena takut berkurang, takut pesaing, ujungnya tidak bahagia dengan harta. Benar? Ada orang yang ingin bahagia dengan kedudukan, makin besar kekuasaan, makin tinggi kedudukan, sebetulnya makin stres. Karena dia takut dijatuhkan, jatuh dari ketinggian tuh sakit, benar? Kekuasaan makin besar, pasti makin cemas hilang kekuasaan. Sama ibu-ibu juga, mana ibu-ibu? Bu, ibu-ibu yang paling menderita siapa? Ibu-ibu yang paling ingin dicintai suami. Sengsara loh Bu, ibu sangat cinta ke suami itu menderita. Karena akan banyak cemburunya, banyak takutnya. Benar Bu? Nah, kalau ibu mengharap-harap suami membahagiakan ibu, ibu nggak bahagia. Kenapa? Karena suami boro-boro ngebahagiain istrinya.
dia sendiri nggak bahagia ya. Bagaimana yang tidak punya bisa memberi? Nah, jadi dari mana? Nah, semua kebutuhan hati, kebutuhan akal, kebutuhan jasad itu akan tercukupi dengan nikmat kalau kita bisa berzikir kepada Allah dengan benar. Zikir itu bukan hanya subhanallah, subhanallah, bukan. Itu sudah termasuk zikir. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi zikir yang terpenting adalah La ilaha illallah. Di lubuk hati yang paling dalam ini betul-betul lepas dari mengilahkan apapun siapapun selain Allah. Ini penting nih adik-adik. Ingin tenang, ingin bahagia, ingin mulia. Yang disebut afdhalul zikri la ilaha illallah bukan hanya di sini, tapi di lubuk hati yang terdalam lepas. Tidak ada pencipta segala-galanya selain hanya Allah. Saya ciptaan Allah, saudara ciptaan Allah, kucing ciptaan Allah, orang Amerika, orang Australia, orang Cina, semua ciptaan Allah. Angin, hujan, kuman, sudah beda tuh. Bagusnya tidak sombong, ada kurangnya tidak minder, lihat orang lain tidak iri dan tidak pernah berani menghina orang lain. Benar? Hanya dengan satu saja, tidak ada pencipta selain Allah. Enggak ada. Adakah ciptaan Allah yang cacat? Tidak ada. Kok orang itu enggak ada kakinya? Itu kesempurnaan rencana Allah. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Tidak ada yang memiliki selain Allah. Coba. Dengan tidak ada yang memiliki selain semuanya total lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Manusia cuman enggak bawa apa-apa. Adakah orang kaya kalau kita sudah yakin semua milik Allah, adakah orang kaya asli? Jawab hadirin. Ada tidak? Paling juga dititipi kekayaan. Kita nggak akan nyengsrem sama kekayaan orang. Nggak akan menjilat-jilat. Kalem aja. Sama orang kaya, orang miskin, sama semuanya hamba Allah yang dititipinnya beda-beda. Kita nggak akan menaruh hormat, menghibah, memelas kepada orang kaya. Tidak. Itu hanya orang yang menuhankan kekayaan. Alhamdulillah tuh kalau orang udah yakin kepada Allah biasa aja. Lihat orang kaya sama aja. Hanya titipan Allah. Nah, kalau tidak yakin kepada Allah, lihat orang kaya tuh kagum, nyengsrem biasa saja. Kita tidak merendahkan, tapi tidak bersikap berlebihan kepada mereka. Setuju? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Rubianto. Saya lahir di Cikampek. Saya punya sedikit pengalaman sebelum saya merasakan nikmat dalam lezatnya iman, lezatnya beribadah. Dulu saya setelah saya mendapati perjalanan kehidupan pada titik jenuh, perekonomian yang mulai sulit, rumah tangga yang kurang harmonis, di situ saya terdorong diri saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Saya bertafakur, salahnya saya di dalam kehidupan, ini mungkin efek dari usaha yang tidak jujur, berbuah dari kemurkaan dari Allah mungkin. Akhirnya saya merasakan setelah saya melakukan pendekatan diri dengan Allah, melalui jalan dengan dekat dengan para ulama, saya merasakan di situ sudah perubahan-perubahan yang sangat dahsyat sekali. Saya merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Setelah hati merasakan kenyamanan itu, saya merasakan nikmat dalam segala aktivitas. Ternyata efeknya luar biasa. Perekonomian yang tadinya udah mulai sulitan dan lain sebagainya, ketika saya mengembalikan segala sesuatu urusan kepada Allah, Allah urus semua, saya merasa, dan ternyata semua berjalan lebih baik lagi dari sebelum saya dekat
dengan Allah sebelum saya berhijrah ini. Saya merasa setelah saya bergabung dengan Majelis Az-Zikra, hati saya mulai terbuka. Saya bisa merasakan makna dari kehidupan yang sesungguhnya, bahwa ternyata hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup merupakan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Ayo kita sertakan Allah dalam kehidupan ini. Jikalau kita mengandalkan tenaga dan pikiran kita sendiri, apa yang kita peroleh akan lama dan capek. Tapi kalau Allah kita ikut sertakan, insya Allah kehidupan akan bisa lebih membaik, bisa lebih barokah, dan penuh dengan ketentraman juga ketenangan dalam kehidupan. Ini pengacara muda kita, Bang Ari. Bang Ari mulai bergabung zikir kapan ya? Sekitar tahun 2010, Ustaz. 2010-an. 2010. 3 tahun ya. Dulu belum kenal masjid ya? Hanya sekedarnya Ustadz, sama sekali nggak memakmurkan masjid gitu. Sholat tidak di awal waktu dulu? Nggak. Terus bawaan karakter? Karakter itu pembawaannya nggak beda jauh dengan Bang Yul. Ternyata memang benar itu yang disampaikan Ustadz Arifin sama Ustadz Yusuf Mansur, bahwa hijab hati itu berakar dari kotoran-kotoran itu. Bentuk penghasilan dan lain sebagainya. Kehidupan yang tidak teratur dalam tata agama ya Ustadz ya. Akhirnya terbentuk karakter ini ya emosional, mudah marah intinya seperti itu. Bawaannya gelisah, nggak nyaman, nggak tenang aja. Rasa-rasa walaupun sudah dapat sesuatu tapi nggak puas. Ada aja yang kurang. Padahal udah banyak ya? Padahal ya banyak, nggak cuman udah diperoleh tapi kok rasanya seperti ada aja yang selalu mengganjel gitu loh Ustaz. Tapi ketika gabung di Majelis Az-Zikra bersama Ustadz Arifin, sebulan, 2 bulan terus dihantam dengan lantunan-lantunan zikir, itu hati terasa udah mulai merasakan nyaman tuh Ustaz. Baru tuh di situ saya kenal masjid. Jemaah memakmurkan masjid yang insya Allah terutama di waktu subuh nggak putus, dan bentuk-bentuk sunnah yang lainnya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah. Puasanya kuat Ustaz. Puasa Senin Kemis, tahajud, wudu, alhamdulillah. Kalau merasa nggak wudhu tuh gimana rasanya sekarang? Nggak pede. Nggak pede. Allahu Akbar. Maaf, buang angin, wudu. Batal, wudu. Dan itu alhamdulillah setelah mendawamin wudu itu, sunnah tahajudnya, sunnah duhanya, tadabbur Qur'annya, masjidnya, usaha lancar, rumah tangga adem ayem, hubungan dengan kerabat itu terasa lebih enak. Bawaannya nggak negatif thinking tapi Positif tinggi. Ustaz, dan ini hamba-hamba Allah yang istighraq. Jadi mudah nangis Ustaz. Makan nangis. Iya Bu, jalan ketemu Ustadz, kenapa nangis? Ya itulah perasaan karena sudah cinta dengan Allah. Hidup dalam nikmat ibadah. Bukankah itu yang dicari-cari selama ini? Orang pagi, petang, lembur, rapat, meeting-meeting yang dicari apa? Kebahagiaan. Nah kebahagiaan itu ada dalam taat. betul Ustaz. Ya. Mohon didoakan aja untuk saya ini khusus dan untuk para jemaah juga agar bisa senantiasa hidup ini lebih berarti, lebih bermakna, bahwa ternyata Allah ini menciptakan kita semua ini kan punya tujuan untuk ibadah. Tapi kadang kan karena hijab itu tuh Ustaz, karena terhijabnya hati akhirnya tidak menyadari bahwa hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup mempunyai tujuan untuk hari akhir nanti. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, mohon doanya Ustadz Yusuf Mansur sama Ustadz Arifin. Allahu Akbar, walillahilhamd. Justru kita nih yang minta didoain sama Bang Yul, sama Ari, sama pemirsa semua ya. Mudah-mudahan kita Amin. saling mendoakan ya. Amin, amin. Doa mendoakan. Amin, amin. Enak kok punya hati yang tenang, terang tuh enak. Orang kaya kalau udah dicabut ketenangan, nggak usah dicabut hartanya. Tenangnya yang dicabut, nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur bener. Saya pernah gitu merasakan hilangnya ketenangan tuh luar biasa. Capek, hidupnya capek. Sekarang alhamdulillah gitu ya. Masalah ya pasti ada lah.
Walaupun sudah kayak saya, udah kayak Ustaz Arifin, siapa juga saya, siapa juga Ustadz itu kan. Masalahnya berbeda gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Ketenangan itu subhanallah lah. Subhanallah. Masalahnya banyak bukan di dalam, Iya benar. tapi masalah di luar. Kita mikirin umat, mikirin pesantren, mikirin persoalan saudara kita di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, Betul. di Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Morovi, ini negeri kita. Bahkan sekarang ini yang terus doa yang kita panjatkan agar suatu saat nanti segera TNI Polri wanitanya diizinkan berjilbab. Amin, amin. Dan tidak ada diskriminasi karir juga. Iya. Jangan sampai diizinin tapi bagian belakang terus. Ya insya Allah lah. Kita percaya Dan kok. itu saat dilindungi oleh Favorit, ya. undang-undang hak asasi manusia. Kemudian Allahu Akbar. Mayasfa syafaatan hasanata yakullahu nasibu minha. Nah, Bila pemimpin itu memberi keputusan yang baik, lalu sebanyak itu yang mengikutinya, maka sebanyak itu pahala untuk pemimpin itu. pahala buat pemimpinnya ya. Wah itu kalau presiden mengizinkan, ini kan tinggal instruksi presiden saja. Kejaksaan sudah berjilbab, boleh. Iya kan? Kehakiman boleh, sipil boleh. Ada apa dengan tentara dan polisi? Kasihan mereka pulang haji ngadu sama Arifin. Ustadz, saya harus buka jilbab lagi Ustadz, karena saya menjadi seorang polisi. Yang tentara juga begitu. Nah, mudah-mudahan Panglima mendengar ini. Amin. Presiden mendengar ini. Sebab kalau tidak membuka jalan ini, maka presiden berdosa besar sebanyak wanita yang membuka aurat yang ia tertahan karena instruksi presiden. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ardi. Tadi saya senang sekali melihat ada dua jamaah kita Iya, Bang Jul, Bang Ari. yang dulu dalam kegelapan menjadi kecerahan, terus dari pengacara kembali kepada hidayah Allah. Pertanyaan saya begini Ustadz. Pak, mic-nya boleh lebih dekat lagi Pak, mic-nya lebih dekat ya. Pertanyaan saya begini, kadang-kadang kita udah kepingin mengajak lingkungan kita untuk ke jalan Allah. Tetapi banyak godaan lingkungan kita yang masih belum bisa menerima keinginan kita dengan alasan jangan berpikir seperti itulah. Sekarang nggak zamannya lagi yang susah aja susah, apalagi yang benar. Kira-kira bagaimana kita mengajak lingkungan kita supaya mau berubah ke hidayah ini Allah. Ya, Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bapak tadi maaf namanya Pak siapa Pak? Ardi, Pak. Pak Ardi ya. Oke, terima kasih Pak Ardi. Silahkan mungkin Ustadz Yusuf Mansur jawab. Baik, ada doa. Nih pemirsa atau yang hadir silakan nih kalau mau ngerekam supaya nanti bisa ngapalin. Ini doa kalau orang tua zaman dulu ngajarin dibacanya antara azan sama iqomat nih sholat subuh. Kita ini sering pakai akal, pakai mulut kita, pakai tindakan kita untuk mengubah orang kan gitu ya. Nah, kita jangan cuma pakai itu, pakai doa. Rekam nih doanya, rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma astur wakrim warfa waslih. Nah, ketemu deh. Waslih dan perbaikilah. Wahfaz dan jagalah umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Allah Muhammad. Ya gitu doain gitu.
Kita doain orang-orang. Kita salat malam selama ini buat kita doang. Ya Allah jodoh mani. Ya Allah lunasin utang saya. Ya Allah sembuhin penyakit saya. Sekali-sekali kita doa buat tetangga gitu. Ya Allah saya salat malam. Di ujung jalan saya nggak mampu benahin dia punya judi, hanya Engkau ya Allah. Saya nggak berani, saya malu, saya juga baru tobat. Terus Allah kasih jalan nih. Nah doanya itu tadi tuh, doanya ketemu kan akhirnya waslih wahfaz wa'afi ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus tutup. Ya Rabba kulli syai, wahai Allah pemilik segala sesuatu. Wahai Allah Tuhannya segala sesuatu. Biqudratika ala kulli syai. Dengan kemampuanmu, kekuasaanmu, kebisaanmu, kemahaanmu di segala sesuatu juga. Ighfir lana kulla syai. Ampunin semua juga dosa segala sesuatu dari kami. Wala tas'alna an kulli syai. Jangan mintain pertanggungjawaban dari kami Allah atas apa yang sudah kami lakukan. Wala tuhasibna fi kulli syai. Jangan hisab kami nanti di hari akhir ya Allah atas apa yang kami lakukan. Wa'tina kulla syai. Dan berikanlah segala sesuatu juga buat kami. Itu dia. Nah ini doa Pak. Dibaca dari mulai habis azan itu qobliyah kan. Nah, kemudian kita baca doa. Baca doa buat kalau di Masjid Az-Zikra dibaca. Ini Allah maghfir umat as-sidin, Allah marham, Allah mastur, Allah makrim. Itu doain. Kalau nggak bisa itu tadi kepanjangan, umpama kata nih kepanjangan, pakai bahasa Indonesia. Awalin pakai sholawat, pakai istighfar, pakai hamdalah, kemudian isinya. Ya Allah, mudah-mudahan sekomplek nih pada rajin sholat nih, sekomplek nih pada rajin puasa sunnahnya. Nanti Bapak akan saksikan. Setelah 1-2 tahun berjalan, ya. Ternyata semuanya jadi berubah. Kenapa? Ternyata ada tetangga baru datang. Tas. Tetangga baru ini Masya Allah. Dia berperan aktif, disegani. Dan belum tentu ini orang. Keluarga yang baru datang ini belum tentu orang. Belum tentu. Setelah kelar urusan, dia pergi. Bisa jadi juga orang tapi waliullah yang kita nggak paham. Habis rapi, dia berangkat lagi ke kota yang lain, ke negeri yang lain yang orangnya pada doa di sana, minta disiramin dengan hidayah. Begitu Bang. Ya, jadi memang kalau nggak punya strategi, nanti jadinya konyol. Walaupun saya juga sepakat, nggak apa-apa juga konyol, asal niatnya benar. Karena banyak juga ya kayak Gito Rolis kan dulu didatengin konyol-konyol tuh, nyatanya ini luluh juga gitu. Ya. Orang pintu main diketok aja. Ayo Pak, soal asar. Gua nih Kristen. Oh Kristen, maaf ya. Maghrib datang lagi. Ayo Pak, maghrib. Kan saya udah bilang, saya Kristen. Oh Kristen. Ya. Isya. Ayo Pak, Isya. Amun nih. Tapi malam mikir deh. Apa itu orangnya datang terus ya? Budak apa-apa gitu. Lama-lama akhirnya ikut. Bisa juga begitu. Yang penting mah begini, jangan kita nasihatin orang karena kita pengen dianggap udah bener. Nah, itu dia masalah. Jadi istiqomahkan diri, hidupkan sunnah Nabi. Nanti Allah beri barokah pada abang. Maka lisan abang tuh tajam sekali. Doa abang tuh mustajab. Nanti, gerak hati orang berzikir itu kan diam-diam doa. Dulu kan zikir tahun 96 cuma 7 orang Ustaz. Awalnya dicibir lah, di macam-macamin lah Arifin, dihina lah macam-macam. So kalau sakit hati dengan hinaan berarti kita ria. Dan takut ria itu ria. Takut ria juga ria. Oh zikirnya rame-rame, ria tuh. Nah tersinggung kita. Nah itu juga ria berarti kita. Sudah. Idfa' billati hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan qalisal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya Allah, terus Arifin ceritakan, beliau keluar bawa Alkitab menuju tempat ibadah beliau. Selamat pagi Pak Martinus, pagi Pak Ustadz. 3 tahun tuh begitu. Akhirnya beliau masuk Islam. Johnny AO, nah, masih ingat?
depan gang Depok. Kita zikir mabok. Kita lewat, Bang John, Ustadz titip salam buat Tuhan. Gitu. Subhanallah. Di hati malah salaman sama beliau. Pulang ceramah dikasih berkat sama jamaah. Kasih ke beliau. Padahal di sebelahnya minuman keras sambil ngerokok. 4 tahun. Sampai teman bilang, nggak mungkin tuh Joni bertaubat. Udah tua begitu. Mana mungkin dia bertaubat. Arifin bilang, ini kalimat syirik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi atas kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Muqtadir. Selalu zikir kita kan. Takdirkan keluarga kami, keluarga sakinah. Takdirkan ya Allah, suami kami menjadi imam teladan dalam ketakwaan. Takdirkan istri kami menjadi bidadari yang salehah. Takdirkan anak cucu keturunan kami sehat walafiat. Takdirkan negeri kami Indonesia segera untuk kami datangkan pemimpin yang sangat takut kepadamu, yang menegakkan syariatmu dan hidup dalam sunnat nabimu. Takdirkan duhai penguasa langit dan bumi. Ya Muqtadir, apa mudah, apa sulit bagi Allah? Mudah bagi Allah. La sahla ila ma ja'altahu sahla. Mudah semua. Dulu juga dialog sama Ustadz Yusuf Mansur kita waktu Arifin ke pesantren antum. Allahu Akbar. Kalau kita istiqomah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kalau istiqomah, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, maka Allah akan menolong dia dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya. Dan itu penghormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah, hadiah dari Allah untuk hambanya yang istiqomah, bagaikan cahaya di tengah kegelapan, mutiara di tengah masyarakatnya. Do the best, you find the best. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni istri-istrinya para suami. Ampuni suaminya para istri. Ampuni anak turunan kami. Ampuni ayah ibu kami. Ampuni semua saudara-saudara dan keluarga kami. Ampuni segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh duniamu ya Allah. Fi kulli makan, di semua tempat, fi kulli zaman, di semua zaman, ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Allahumma ja'alna jami'an, jadikan kami semua ya Allah minal muslimin, al mu'minin, al muttaqin, al khashi'in, al sabirin, al syakirin, al qanitin, al-mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal musabbihin. Allahumma ja'alna minal dhakirin. Allahumma ja'alna ya Rahman minal faizin as-salimin an-najihin fid darain fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin. Wala taj'alna min ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Kami Ustadz Yusuf Mansur dan Arifin tentu banyak bicara, banyak salah, sok alim, sok pinter dan sebagainya. Mohon maafkan kami. Kami belajar dalam berdakwah. Banyak kekurangan bahkan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhan. Ampun.
Ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami. Maafkan kekurangan kami dalam melaksanakannya ya Allah. Subhan minal aidin wal faizin ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Wallahu akbar.